Selamat pagi, Bu. Suara saya terdengar ke Bu Dila? Mestinya suara saya sudah terdengar ya. Tes, tes. Suara saya Ter- Suara Bu Dila kecil. oh iya Pak, bentar ini Kedengaran Bu, tapi kecil. kalau gini kedengeran ya Pak? Jelas banget. Oke, baik. Monggo Bu, kita mulai saja. Pak, rekan-rekan mahasiswa bisa minta tolong on cam kah? Bu, karena minggu lalu saya tidak ikut, bisa diupdate-kah posisi anak-anak per minggu lalu, Bu? Iya Pak, minggu lalu em, ada 3 kelompok yang sudah menyampaikan progres aset registernya gitu Pak ya. Mostly mereka progresnya sudah 80%. Yang kurang itu adalah mengestimasi berat kebanyakan. Untuk peralatannya sudah tercatat semua untuk yang onshore maupun yang offshore. Nah, kemudian minggu lalu juga saya menjelaskan untuk detail dari kertas kerja, informasi apa yang mereka perlukan untuk dari kertas kerja itu, informasi apa yang akan diekstrak, dimasukkan ke dalam kertas kerja. Kemudian saya meminta mereka untuk mencoba setidaknya menginputkan data aset register ke kertas kerja untuk satu fasilitas saja supaya tahu kira-kira apa informasi yang mereka butuhkan gitu Pak di aset register itu. Jadi harapannya sih minggu ini kita bisa progres dari aset registernya sudah selesai, kita masuk ke kertas kerja, kita mendiskusikan kendala apa yang dialami selama 1 minggu kemarin untuk menginput data-data di kertas kerja, Pak. Baik. Saya izin di awal mungkin kita cek dulu, Bu. Kalau boleh gitu ya. Teman-teman silakan di on cam dulu sebelum saya lanjutkan. Ataya, Naufal, Kresna, Felix, Silver, Rafli, Robi.
Silakan di-on-kan. Krishna Felix S. S ini mestinya pakai 2 device ya. Robi Annabel. Semua pada pegang rambut kayaknya masih baru bangun tidur. Saya nggak ngerti ya, Anda harusnya masih sehat lah. Saya kemarin bekerja sampai jam setengah 2, ya jam 6 bangun, masih bisa itu langsung jam setengah 8 ngajar, langsung rapat. Masih sehat lah. Kalian masih lebih sehat lah. Felix Robi. Robi Qatar. Adakah Robi Qatar? Masih off kameranya itu. Namanya Robi X Saudi, berarti kan Robi Qatar. Karena Qatar kan X Saudi. Baik, Dubai jangan-jangan Pak, bukan Qatar. Abu Dhabi atau Dubai kali ya, lebih keren. Pertama, saya ingin tanya dulu, dari sekian mahasiswa yang tergabung di kelompok yang sudah komplit aset register selesai, raise hand. Yang sudah komplit aset register selesai dulu, raise hand. Berarti belum ada yang total selesai. Padahal Bu Dina nyampaikan minggu lalu sudah 80%, berarti sekarang ini kan 100% harusnya. Atau yang sudah selesai, raise hand. Belum selesai. Saya coba tanya, Febrian belum selesai? Saya kurang ini, Prof. Berat dari pipeline, Prof. Berat dari pipeline. Ya. Tetapi secara peralatan sudah terdata semua. Insya Allah sudah, Prof. Baik. Silver, Hampir sama kayak Febrian, Prof. Tinggal mengestimasi dari berat sendiri. Ataya, Iya, Prof. sudah selesai belum aset? Sebenarnya kalau untuk yang keseluruhan kelompok saya itu bisa dibilang sudah, Prof. Cuma belum semua sih, Prof. Soalnya masih ada beberapa berat yang masih harus saya cari karena di Excel weight data summary ini yang di file yang dikasih itu nggak semuanya dapat dan file berat Ya, di laporan itu nggak terlalu rada susah nyarinya, Prof. gini, karena ini program latihan, pun kalau Anda tidak dapatkan berat yang pasti dari komponen yang sebenarnya, maka saya sarankan Anda gunakan pendekatan yang skenarionya pesimistik lah gitu. Dimensi Anda ketahui, kemudian cari kira-kira referensi peralatan sejenis yang dimensinya kurang lebih sama dan berapapun berat yang ada tertulis di dalam referensi tersebut biasanya kita bisa dapatkan di internet, maka digunakan kan begitu Bu Dila ya. Tidak harus exactly komponen yang sama, tetapi yang serupa juga tidak apa-apa. Terkait dengan pipa, saya pikir gunakan pendekatan yang sederhana juga tidak apa-apa. Anda tahu berapa diameter, tebalnya, kemudian berat jenis, maka saya dapatkan volumenya dan dikalikan dengan
berat jenisnya, maka saya dapatkan berapa beratnya. Mestinya gunakan pendekatan itu sementara agar segera aset register bisa kita close. Kenapa bagi saya itu penting? Mengingat sekarang sudah minggu ke-8 ya. Ya, 7, Pak. 7. 7 atau 8. 7. Baik, minggu ke-7. Sementara kita masih perlu menyusun kertas kerja, menghitung base case sama optimize case. Saya minta pada pertemuan yang akan datang semua aset termasuk berat itu sudah selesai. Targetnya apa kira-kira untuk minggu depan, Bu Dila? Iya Pak, untuk minggu depan sebetulnya kan memang titik beratnya dari perhitungan di ASR itu pertama aset register, kedua adalah di kertas kerja Pak ya. Nah, minggu lalu itu saya juga sampaikan segera diselesaikan untuk estimasi beratnya. Karena saya sempat sampaikan itu Pak, di kertas kerja itu memang informasi berat itu adalah informasi yang cukup krusial gitu ya untuk kalian bisa hitung atau dapatkan. Nah, untuk mendapatkan estimasi beratnya nggak perlu kita harus precise banget, enggak. Tapi yang penting berat itu bisa terestimasi. Dari mana dapat estimasinya? Tadi Pak Ketut bisa menyampaikan dapatnya dari peralatan lain atau misalkan dapat dari rumus volume dikalikan densitas kan. Any rumus yang kalian gunakan itu tidak salah gitu loh. Yang penting dicatatkan di dalam lembar aset register itu kan di sebelah kanan ada Remax-nya, nanti bisa dituliskan di sana. Nah, untuk saya mungkin menambahkan sedikit Pak ya yang bagian pipeline itu. Tidak ada kewajiban untuk pipeline itu diestimasi beratnya kok. Jadi pipeline itu nanti kita kan kemarin di kertas kerja saya sempat menyampaikan bahwa pipeline itu yang diambil adalah panjangnya untuk mendekomisioning, bukan beratnya gitu ya. Jadi silahkan pipeline ini di skip aja untuk estimasi berat karena nggak perlu. Di dalam kertas kerja juga tidak ada informasi berat pipeline gitu yang dibutuhkan, kecuali piping. Kalau piping, pendekatannya minggu lalu kita berdiskusi bahwa dari luasan area fasilitas. Jadi kalian nggak perlu mengestimasi secara individu berat pipingnya berapa. Gitu. Nah, untuk minggu depan harapannya sih setidaknya kertas kerja itu sudah ada progresnya gitu Pak ya, karena memang kan kita untuk membuat kertas kerja itu dilakukan per fasilitas dan rata-rata di sini satu kelompok fasilitasnya sekitar mungkin 20-an gitu Pak Ketut. Ya, karena kalau nggak dimulai ya pasti nggak akan tahu di mana ininya Pak, apa namanya kendalanya gitu ya, informasi apa yang diperlukan. Baik, berarti target kita minggu depan masih progres di kertas kerja, Bu ya? Iya Pak, iya di kertas Baik. kerja dulu. Oke. Mungkin sebelum saya atau Bu Dila menjelaskan lebih lanjut, saya ingin dapat masukan dari mahasiswa. Terus terang ini kan kuliah pertama, Anda itu kelinci percobaan lah gitu ya. Kita belum tahu sense-nya seperti apa. Kalau boleh bercerita, apa kira-kira kendala sejauh ini dari proses yang kita lakukan? Waktukah atau apa? Silakan. Siapa saja boleh ngomong. Saya betul-betul butuh informasi ini untuk kami kemudian pada semester yang depan bisa memperbaiki pola perkuliahannya. Silakan. Bagus, Wicaksono. Apakah smash-nya kurang tajam kah? Drop shot-nya kurang bagus, Gus? Dia ini pemain badmintonnya FTK, Bu, ITS juga Bu. Juara terus dia, Bu. Wih, keren. Lo Ginting aja kalah sparring sama dia, Bu. Wah, Maksudnya Ginting yang itu apa tukang parkir yang di oh, bukan bukan sini suka Pak ya. bukan. Gimana, Gus? Baik Prof, untuk saya sendiri sebenarnya kendalanya itu nggak ada, cuman karena memang baru pertama ini saya coba
apa ya kayak ngelis equipmentnya tadi. Jadi saya agak bingung itu nyarinya kayak masih kayak gimana ya, Bro? Kayak benar-benar bingung baru pertama kali. Jadi harus benar-benar teliti dulu. Tapi untuk kendala dari mungkin jamnya, kesibukannya itu kalau saya sendiri nggak ada sama sekali, Bro. Itu ya. Baik. Ya, jadi mungkin yang makan waktu lama yaitu harus kayak mempelajari dulu Baca legend-legend PFT, dari PNID, kemudian iya, Bro. nyocokkan gitu ya. Ya, itu Baik. yang makan waktu lama. Semata-mata hal teknis ya. Bagus ya. Iya, kalau saya sendiri itu, Bro. Ya, Marcel mungkin bisa bantu saya. Apa kendalamu, Sel? Misalnya terlalu Kalau dari saya mungkin banyak apa nyanyi kah? Kamu Marcel itu kan yang penyanyi apa? Firasat, Bukan ya? Pak, ya firasat. Prof. Firasat atau apa itu, Bu? Apa, Sel? Mar- Kalau dari saya mungkin hampir sama seperti Bagus ya, karena baru pertama kali belajar. Terus kemudian em, datanya sih Prof, untuk mencari data itu agak susah sih. Data Itu apa? aja sih Prof kalau dari saya. Data-data seperti berat dan panjang misal yang tidak ada di gambar kerja itu. Untuk minggu depan, apapun pendekatannya, cari cara yang paling mudah, gitu ya. Cari cara yang paling mudah. Kalau saya cenderung beratnya sedikit lebih tidak tepat banget dibandingkan dengan kurang gitu. Karena kalau lebih kita bisa antisipasi dengan crane yang sesuai. Tetapi kalau kurang itu jangan-jangan nanti crane-nya malah tidak cukup untuk mengangkat peralatan tersebut. Itu yang penting. Karena itu eh, mau cari informasi di internet atau mau hitung berdasarkan volumenya, kemudian kita kalikan dengan densitasnya, yang mana saja yang cepat. Sehingga memastikan bahwa minggu depan aset sudah selesai dan kemudian total selesai dan kemudian kertas kerja sudah berproses. Itu ya. Jadi jangan sampai ada kendala masalah berat. Baik Prof. Kita bekerja. Yang penting Anda sudah tahu prosesnya. Nanti pada saat bekerja ya hitung dengan benar. Kalau sekarang kita dibatasi oleh waktu bahwa ini sudah minggu ke-8. Mahasiswa kayaknya agak susah menjawab dengan pasti. Saya ingin tanya Pak Dimas nih. Pak Dimas, silakan Pak Dimas. Kira-kira apa masalahnya? Dosen dulu yang saya tanya. Dosen pasti jujur ini. Pak Dimas rumahnya baru itu, Pak. Mewah Betul banget. ya. Beli di mana itu? Di Amerika kayaknya itu. Hadiah dari Trump kali itu. Monggo Pak Dimas. Baik, Prof. Terima kasih sebelumnya. Kalau dari saya, mungkin dari semua teman-teman juga kurang lebih sama, Prof. Kendalanya karena kini matkul pertama, kita jadi kelinci percobaan pertama, jadi kebanyakan bingung ya, Prof. Ya. Kemudian, saya kan ke bagian field polling ya, Prof. Nah, di situ saya eh, juga melihat pekerjaan teman-teman kelompok lain juga. Itu kayak mereka lebih lengkap gitu, Prof. Polling kan juga buat stationnya atau platformnya kan lebih sedikit, kurang lebih ya, lebih tepatnya 5 platform. Kemudian data-data yang diperoleh dari pembacaan PNID pun kadang ada yang cuma namanya saja, tidak ada kayak speknya, misal GPM atau tekanannya berapa, temperatur berapa. Ya, itu saya bingungnya di situ, Prof. Kemudian eh, mungkin cukup itu dari saya, Prof. Baik Pak Dimas. Saya tidak tahu apakah ini solusi atau tidak. Saya usul ke Bu Dila, ada satu buku yang kita taruh di meja, yang kemudian anak-anak siapapun pada waktu tertentu bisa melihat. Siapa tahu solusi atau ada percepatan lah yang bisa dilakukan dengan melihat beberapa studi kasus yang ada di buku tersebut. Tidak terlalu banyak membantu, tetapi siapa tahu kemudian ada jawabannya di sana. Gimana Bu? Perlu nggak Bu? Iya, Pak. Sebetulnya kayak ini kalau menurut saya mungkin ini terlalu subjektif gitu, Pak ya. Kita berulang kali setiap kuliah selalu menyampaikan kalau misalkan mencari data berat, kemudian data spesifikasi teknis dari alat itu
karena levelnya masih belajar, itu tidak perlu dipikirkan sampai Nggak bisa tidur. 7 minggu. Iya, sampai nggak bisa tidur gitu loh. Saya juga Kalian heran. isi aja misalkan 100 kilo, 500 kilo itu selama itu make sense, selama itu ada dasarnya, itu nggak masalah. Sama sekali nggak masalah karena ini proses pembelajaran gitu ya. Dan juga seringkali kalian ketika mengerjakan tugas disuruh bikin esai itu kan seringkali pakai ChatGPT. Nah sekarang ChatGPT itu seharusnya bisa loh kalian manfaatkan untuk nanya misalkan gimana sih cara mengestimasi berat scrubber dengan misalkan dengan diameter sekian gitu yang digunakan di atas platform. Itu ChatGPT walaupun ya ada ngawur-ngawurnya itu tetap bisa kalian jadikan teman untuk ngobrol, untuk cari informasi dari mana dapatkan, atau tanya ChatGPT-nya adalah dari referensi mana saya bisa mendapatkan estimasi bla 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 bla. Itu kan sangat mungkin dilakukan ya. Jadi kalau misalkan sampai 7 minggu stucknya, karena setiap minggu kita tanya progresnya, pasti kendalanya adalah di estimasi berat gitu loh. Jadi nggak perlu dipikirin sampai pusing-pusing banget, nggak usah gitu. Yang penting semua datanya lengkap, kemudian referensi atau cara untuk mengestimasinya dicantumkan gitu. Kalau masalah buku, saya sepakat sih Pak, kalau misalkan mahasiswa bisa diberikan kesempatan gitu untuk membaca, siapa tahu mendapatkan inspirasi untuk mengestimasinya. Oke, jadi besok mulai hari ini kita akan siapkan satu buku di meja di lab gitu, meja depan gitu ya. Anda bisa datang kemudian ngecek. Kecuali Anda mau membeli ya silakan gitu ya. Kalau memang punya uang lebih investasi untuk membeli buku tersebut, saya persilakan. Tetapi bagi mereka yang tidak ingin membeli, silakan datang ke lab. Saya siapkan satu buku yang ada di atas meja di lab untuk bisa kalian baca sendiri. Kemudian saya sepakat dengan Bu Fadila, selama kami bekerja mungkin tidak ada pertanyaan yang ini beratnya, ada sih beratnya dari mana dapatnya gitu, tetapi kan itu sampling saja gitu. Kita jawab dengan logika, bagaimana kita menentukan berat, mereka bisa terima itu. Artinya hal yang sama juga berlaku untuk Anda, tidak usah terlalu difikirkan, yang penting kemudian pendekatannya logis, apalagi ini hanya proses belajar untuk menghitungnya, bukan pekerjaan yang langsung gitu. Itu saya pikir jadi sudah pasti minggu depan aset register selesai dan kemudian kertas kerja sedang berproses. Itu mungkin yang bisa kita tarik di awal. Ada lagi tambahan, Bu? Kalau tidak, monggo diteruskan kira-kira apa yang akan menjadi diskusi hari ini. Iya, ini Pak, cukup sih Pak kalau mengenai hal tersebut. Jadi sebenarnya target kita kan 6 minggu aset register selesai ya. Ini minggu ke-7 ya, nggak apa-apa lah molor-molor 1-2 minggu untuk menyelesaikan aset register. Tapi jangan dibawa lebih panjang lagi gitu, segera diselesaikan apapun. Kalian kan dalam satu kelompok ada 4-5 kepala gitu ya, jadi harusnya kan bisa saling memberikan masukan gitu. Nah, untuk minggu ini, sebentar, dengan keputusan seperti itu, maksudnya kami memberikan kelonggaran gitu, bukan kelonggaran sih sebetulnya, itu common sekali atau biasa dilakukan di kalangan engineer untuk melakukan asumsi-asumsi gitu. Jadi dengan kita memperbolehkan kalian melakukan asumsi, kira-kira di minggu depan apakah aset register itu bisa kita selesaikan, sanggup untuk menyelesaikan aset register di minggu depan. Gimana? Debri? Kalau dari kelompok saya, karena saya satu kelompok dengan Ataya, sepertinya bisa sih, Bu. Oke. Satu kelompok dengan Ataya tadi Natuna ya? Iya, Natuna, Bu. Natuna, oke. Yang lainnya yang onshore nih, misalkan Jambi atau SSB tuh yang lumayan banyak, gimana? Minggu depan oke ya, bisa selesai ya estimasi beratnya. Jangan terlalu lama lagi, kita nggak ada waktu lagi.
Silver di mana Silver? Iya Bu, bisa Bu. Dalam 1 minggu. Oke. Oke, kalau begitu pokoknya nilai apapun, berapapun, cara mengestimasinya seperti apapun, tolong dicatatkan hasilnya seperti apa, kita sama sekali nggak ada masalah gitu ya selama Saya itu. agak beda, Bu Dila. Iya Pak, Pokoknya minggu depan pakai metode MPC. MPC. Anda tahu metode MPC? MPC. Kasih tahu Bu Dila. Mbuh piye carane. Minggu depan selesai. Itu metode terbaik yang pernah ada. Yang menemukan Bapak Dwi Prianta namanya. Di fiskal itu metode MPC. Mbo piye carane minggu depan kudu mari. Itu metodenya. Iya, jadi apa? Untuk minggu ini Pak, kalau boleh sih sebetulnya apa? Ada nggak dari 6 kelompok yang sudah coba ngerjain ngerjain apa namanya? Kertas kerja. Terus kerja. Mm-mm. Adakah kelompok 1 sudah nyoba kertas kerja? Di mana kelompok 1? Nggak ada kelompok 1, nggak ada yang hadir sama sekali nih. Masih belum Bu untuk kita belum nyoba buat ini Bu, buat kertas kerja masih belum dimulai Bu. Kelompok Masih 2. kemarin baru nyelesain yang selesai ini Bu, Hah? baru ngerjain yang bagian aset register bagian buat leasingnya Bu, yang rotating sama yang lainnya masih sama. Kelompok 2. Izin menjawab Bu, untuk kelompok 2 sebenarnya sudah mulai Bu, udah mulai masuk ke kertas kerja, cuma untuk bagian-bagian bawahnya itu masih belum Bu, karena ini kebetulan lumayan banyak banget yang seperti riser, cleaning, dan flushing itu gitu. Umbilical segala macam itu belum nyampe situ sih Bu. Jadi baru nyampe dari yang platform register yang offshore itu Bu. Terus kita copy. Oke. Berarti kira-kira di situ kan berarti membutuhkan informasi mengenai riser gitu-gitu ya? Betul itu. Di dalam apa namanya data yang kamu punya, informasi itu bisa didapat. Untuk riser itu Bu. Riser kan butuh jumlah riser berapa, kemudian diameter riser berapa. Nah ini Bu, kalau dari yang kemarin saya baca itu ada komen gitu Bu. Udah mungkin dari sebelumnya. Untuk diameter sih katanya kalau nggak ada disamain sama pipanya aja Bu, pipa yang nyambung. Dan untuk jumlahnya itu sesuai sama ada berapa banyak pipa yang ke platform itu ya Bu. Ya, riser itu dia tergantung dari berapa jumlah sumur ya, berapa jumlah sumur yang ada di platform tersebut gitu. Sama betul kalau diameternya, kalau misalkan nggak ada, boleh diasumsikan sesuai dengan diameter flow line yang ada yang menuju ke platform tersebut. Itu boleh diasumsikan kayak gitu. Ya, kalau misalkan dalam pengerjaan kertas kerja ada yang perlu ditanyain, tanya ya, karena kita juga nggak tahu gitu apa yang kalian bingungkan gitu. Jadi pokoknya nanya deh kalau misalkan nggak tahu apa namanya, misalkan datanya kemarin akan ada kelompok tuh Bu, data ini nggak bisa dibuka, atau Bu data ini belum ada, dapatnya di mana dan lain sebagainya, itu ya tanya aja kalau misalkan memang di data itu belum ada. Oke, kelompok 3. Izin jawab Bu, untuk kelompok 3 itu bingung di deskripsi di kertas kerja perhitungannya yang bagian deskripsi pembongkaran fasilitas sama quantity itu, kalau deskripsinya emang sudah seperti itu untuk seluruh kegiatannya, dan kuantitinya itu asumsi atau bagaimana ya Bu? Sebentar, itu yang di bagian rekap ya berarti? Iya Ibu.
di kertas kerja perhitungan kegiatan pembongkaran fasilitas yang ada asumsi jam kerjanya. Oke, sebentar. Kalau deskripsi aktivitasnya itu sudah memang seperti itu ya, itu kan disamakan dengan urutan dari apa yang ada di kemarin kita jelasin. Saya share screen aja ya supaya kita lebih jelas ya. Ini ya berarti yang ditanyakan. Sudah keluar belum share screen saya? Sudah, Bu. Mm-mm. Betul ini yang ditanyakan, deskripsi pembongkarannya yang ini. Benar. Iya, Ibu. Tapi yang Mm-mm. kemarin saya lihat itu deskripsi isinya nomor satunya pembongkaran umbilical dan riser, Bu. Kamu offshore atau onshore? Offshore, Bu. Ini yang kertas kerja offshore. Oh, offshore. Kamu offshore, sorry. Iya, Bu. Iya, saya buka dulu yang offshore kalau gitu. Kalau yang barusan yang onshore. Offshore. Yang ini ya, ada pembongkaran umbilical dan riser ini ya. Iya, Ibu. Betul. Urut-urutannya biarin aja seperti itu, karena ini sudah kita sesuaikan dengan proses pembongkaran dari offshore facilities. Jadi pertama yang dibongkar apa dulu, umbilical sama riser, baru platform, baru platform itu topside-nya dulu, terus kemudian baru jaketnya, baru konduktor, baru jaket gitu. Ini biarin aja. Nah, terus di bagian quantity ini sebetulnya kan ngeling aja dari atas ya. Misalkan ini nih, misalkan pipeline decommissioning. Ini ngeling ke J316 nih. Kalau kita buka sebetulnya, sebentar. Nah, dia ngeling dari sini angkanya. Dari gas. Berapa panjang flow line yang gas. Jadi itu ngeling kok. Terus kalau misalkan quantity ininya, quantity equipment utilize-nya, ini kita asumsikan saja satu semuanya. Kenapa? Karena ini adalah jumlah tim atau jumlah peralatan yang akan digunakan di dalam proses decommissioning ini yang di sebelah kiri. Maksudnya gimana, Bu? Ini kan kalau kalian perkecil, misalkan di sini pipeline decommissioning ya, di pigging sini kan ada, ini ada keterangannya nih. Technician-nya 4, helper-nya 0, crane barge 0, tugboat 0, AHTS 1, AWB 0, support vessel 1. Nah, ini kalau misalkan kalian ngisi 1, ini semuanya akan segini. Kalau kalian isi 2, ini semuanya akan terkali 2. Gitu. Ini misalkan 1 jadi 1 jadi 4, 0, 0, 0, 1. Kalau kita jadikan 2, dia jadi 8, 0, 0, 0, 2 gitu. Nah, tapi sementara sih kalau saya boleh sarankan, quantity-nya dijadikan 1 dulu. Ketika working duration itu masih make sense. Jadi ini kan nanti akan mempengaruhi working duration ya. Di sini kan working duration-nya 1,47 jam. Itu masih masuk 1 hari. Untuk mengerjakan pigging 1 hari, oke, masih make sense. Tapi kalau misalkan nanti piggingnya ketemu 100 hari gitu ya, itu kan lama banget. Masa untuk pipeline pigging aja kita butuh 3 bulan gitu. Nah, nanti di bagian quantity equipment
ini boleh misalkan dijadikan 2 atau dijadikan 3 supaya waktu kerjanya bisa lebih berkurang, bisa lebih singkat, gitu kan. Kayak misalkan contohnya kamu mengerjakan tugas gitu ya. Kalau sendirian butuh waktu 1 minggu, kalau bertiga misalkan butuh waktunya 2 hari aja, kayak gitu loh. Asumsi logikanya. Jadi quantity ini nggak usah diganti karena ini langsung nge-link, kemudian unit juga langsung nggak usah diganti karena sudah kita sesuaikan. Quantity equipment-nya menjadi 1. Nah, nanti working duration di sini itu langsung berupa hasil perhitungan. Kemudian kalau total duration, kalau offshore kan kemarin 24 jam ya. Berarti dari hours ini otomatis akan terbagi 24 jam dan dibulatkan ke atas. Gitu. Jadi kalau sebenarnya kalian kalau pengen menelusuri dapatnya dari mana, lihat rumusnya aja nih. Rumusnya dapatnya dari sana, round up itu berarti kan dibulatkan ke atas. Ini ada pembagian G18 dibagi D2, kayak gitu. Gimana? Sudah cukup jelas? Sudah Bu, berarti yang kami isi hanya bagian summary aset sama data fasilitasnya ya Bu. Jadi sisanya nge-link. Betul. Di atas summary aset sama asumsi-asumsi itu misalkan ada yang kamu mau ganti karena menurut kamu yang di template itu kurang sesuai, boleh diganti. Nah, nanti bagian yang di bawah ini langsung otomatis menghitung dia. Nah, nanti kan setelah itu kita mesti cek tuh sense-nya. Atau masuk akal atau enggak istilahnya kayak gitu. Melakukan pekerjaan misalkan nanti di sini ada yang durasinya 100, ada yang durasinya 50 gitu kan mungkin kurang masuk akal ya. Jadi nanti kamu bisa trace ke atas mana sih yang menyebabkan nilainya nggak masuk akal gitu. Oke ya. Kelompok 3 ini mana? Poleng, bukan? WMO Bu. Oh, WMO. Oke, baik. Berarti udah sempat dicoba ya? Sudah Bu. Cuman database kapalnya sama isiannya tadi yang saya tanya itu masih bingung. Database kapal itu yang Ngedata fleet kapalnya yang masuk platform supply yang mana, yang AHTS yang mana itu kita masih bingung Bu. Karena filenya nggak jelasin cukup jelas gitu. Ada yang kita kurang jelas aja. Cuman belum didiskusikan lagi Bu sama satu kelompok. Iya, itu ceritanya dulu kami kolek data-data kapal yang kira-kira bisa digunakan di dalam proyek ASR ini, gitu kan. Di dalam setiap pekerjaan itu apa sih? Misalkan AHTS gitu ya, AHTS apa aja yang bisa kita gunakan. Nah, itu opsinya ada 5 misalkan, ada SMS Serenity, bla 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 gitu ya. Di sana tahun pembangunannya berapa, kemudian power dari kapalnya itu berapa, kemudian kapasitas misalkan untuk crane barge gitu kapasitasnya berapa, itu sebetulnya hanya sebagai opsi saja. Jadi kalau misalkan yang penting sebenarnya adalah lebih ke yang crane barge itu ya, yang crane barge itu karena nanti akan menyesuaikan dengan berat dari platform kamu. Jadi kamu bisa setiap crane barge itu kapasitasnya beda-beda, ada yang 900, ada yang 600, ada yang 2000 kayak gitu-gitu. Nah, itu kamu pilih aja berpengaruhnya di mana, durasi pembongkaran. Misalkan crane barge yang dipakai lebih besar, berarti durasinya lebih pendek, tapi biaya nyewanya lebih mahal gitu. Jadi nanti ketahuannya adalah baru pas sudah masuk di cost estimate. Itu aja. Jadi database kapal itu sebagai info aja, ada beberapa kapal yang bisa dipakai di dalam proyek ASR gitu. Oke, lanjut kelompok 4. Sudah mencoba bikin kertas kerja kah? Permisi Bu. Kalau dari Mike ini siapa ini namanya? Silver Bu, tapi pakai device Oh, ini satu. oke. Ya.
Kalau dari kelompok 4 sendiri sudah mencoba listing beberapa barang dari setiap kategori. Untuk pengisian kertas kerjanya sendiri kita masih raba-raba sih Bu, kayak masih mencoba kalau misalnya link apa ya, link itu linknya kemana sih, itu masih gitu sih Bu. SSB ya, kelompok 4. Jambi. Oh, Jambi. Oke. Jadi masih belum mencoba untuk satu stasiun gitu ya? Iya, Belum masih selesai menguliknya. Iya Bu, masih belum selesai. Oke. Terus kelompok 5? Kelompok 5 siapakah? Lupa nih, jangan-jangan kelompoknya siapa. Kelompok saya, Bu. Ya, gimana Pak Dimas? Kami sudah mencoba buat masukkan data dari satu platform aja, Bu, yang polling AW. Terus gimana? Menemukan kendala? Terus sejauh ini masih aman sih, Bu. Cuman ini kan baru platform yang AW, Bu. Sedangkan beberapa yang di polling itu buat floor plan-nya itu yang ada cuma AW sama PPB. Yang sedangkan yang BW, CW sama DW itu tidak ada. Itu bagaimana ya, Bu? Apa floor plan-nya yang nggak ada? GA Iya, ya? GA. CW. Sebentar. Saya sambil ngecek aja deh. Yang ada cuman AW sama PPP. Betul, Bu. Oke, sebentar saya cek dulu. Yang kamu butuhkan data berupa ini, lebar panjang gitu-gitu. Betul, Bu. Oke. Oke, saya coba nanti ini deh, carikan kembali data GA-nya. Nanti saya sampaikan di grup aja. Gitu ya, sementara gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, thank you. Terakhir kelompok 6, sudah dicoba ininya, kertas kerjanya sampai mana? Sudah dikit-dikit Bu, masih pengisian data-data kayak quantity dan sebagainya Bu. Cuman masih kendala di wake-nya. Masih coba di satu stasiun Gunung Kembang. Oke, wake-nya berarti sebetulnya akan terselesaikan ya dengan tadi kita asumsi aja, pokoknya terisi. Yang penting keisi lah. Iya, Nggak Bu. perlu dipikirkan ini terlalu rumit. Oke. SSB ya kelompok 6 ya. Iya, Bu. Nah, tadi pagi saya sampaikan ini logbook untuk diisi. Tujuannya apa sih? Di sana kan ada kolom yang menyatakan ini ya, kendala gitu. Yang menyatakan kendalanya itu apa ketika mengerjakan, dan di sisi kanan ada
Bentar, saya kasih share screen aja. Misalkan ini saya random aja nih, kelompok 5. Yang lainnya tolong segera diisi ya. Jadi aktivitas progres yang kalian lakukan sekarang itu sampai di mana. Ini diisinya tolong bisa tiap minggu atau setiap ada progres lah diisi ya. Kemudian kendala, terdapat spesifikasi equipment dan tidak terdapat GA atau floor plan. Kalau boleh di sini dituliskan yang nggak ada GA-nya itu di platform mana atau misalkan di station yang mana. Jadi nanti saya atau Pak Ketut bisa kasih komen di sini. Jadi kalau misalkan sangat umum kayak gini kan kita nggak tahu tuh data apa sih yang nggak lengkap. Kalau kita nggak tahu, saya juga mau ngasih data yang mana bingung juga kan. Jadi tolong kendalanya di sini dituliskan secara spesifik gitu. Kemudian solusinya, oke, seperti ini akan menggunakan asumsi dan lain sebagainya. Milestone ini ya udah diisi aja berdasarkan kalian udah sampai mana gitu. Ya, jadi aktivitas dan juga kendalanya dituliskannya bisa lebih detail lagi ya. Supaya nanti kita kalau misalkan mau membantu atau ngasih tambahan data juga bisa lebih spesifik, itu bisa pas. Tolong bisa diisi segera. Seperti itu. Ada tambahan Pak Ketut? Saya rencananya mungkin setelah ini akan menjelaskan tentang konsep base case sama optimize case aja Pak, biar mereka punya. Sudah mulai punya gambaran ya. Ya. Oke, Bu. Mungkin saya memberikan pengantar dulu Bu tentang itu. Monggo Pak. Rekan-rekan mahasiswa, berdasarkan peraturan PTK 40 itu, maka yang diwajibkan untuk dihitung adalah skenario kita membongkar semua fasilitas atau sering kita kenal dengan istilah complete removal. Itu yang harus Anda hitung. Berapa biaya untuk membongkar keseluruhan fasilitas, baik offshore, onshore, dan bagaimana cara membongkarnya. Tetapi di setiap kegiatan ASR, kita juga menawarkan beberapa yang lebih sederhana, yang berdampak pada biaya tentunya yang lebih rendah, yang kita kenal dengan istilah optimize case. Contohnya, jika kita melakukan perhitungan terhadap offshore platform, maka pembongkaran secara keseluruhan dan kemudian hasil bongkarannya diangkut ke darat, ke junkyard, kemudian disimpan selama 2 tahun dengan asumsi untuk penghapusan aset membutuhkan waktu 2 tahun sebelum lelang dilakukan, itu kita kelompokkan sebagai base case. Jadi kita ngitung berapa biaya bongkarnya, berapa kemudian ongkos untuk ngangkut ke darat, dan berapa kurang lebih biaya yang dibutuhkan untuk nyimpan peralatan itu di darat. Tetapi ada berbagai skenario optimasi yang bisa kita lakukan untuk memastikan biaya itu menjadi murah. Misalnya apa? Pertama, kita potong di tempat, kemudian kita buang potongan-potongan tersebut di tempat tersebut, yang kita kenal dengan istilah rig to reef, gitu ya. Jadi dengan demikian kita hanya kena biaya flushing, cleaning, purging, pembersihan, kemudian kita kena biaya dismantling peralatan-peralatan penting yang ingin direutilisasi, digunakan kembali. Setelah itu kita kena biaya pemotongan, dan kemudian kita kena biaya penimbunan di lokasi tersebut. Untuk skenario rig to reef ini, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kelautan yang menjadi acuan apa syarat rig to reef itu
boleh dilakukan. Seingat saya ada 9, mungkin kita perlu share juga Bu nanti peraturannya. Ada 9 syarat agar skenario rig to reef itu bisa kita lakukan. Dan kalau kita buang di tempat di mana platform itu dipasang, kita sebut dikenal dengan istilah in situ rig to reef. Sekali lagi, in situ rig to reef. Misalnya kedalaman tidak boleh lebih dari 40 meter, karena kalau misalnya kedalamannya 100-200 meter, percuma bikin terumbu karang di sana karena cahaya matahari tidak bisa masuk sehingga tidak akan tumbuh karangnya. Kemudian ada keterangan persyaratan tentang slope-nya, kemiringan. Dikhawatir kalau terlalu miring nanti kalau kita timbun dia longsor. Atau misalnya tentang kekuatan tanah. Jangan-jangan kemudian tanahnya sangat soft clay, sangat lunak, sehingga kalau dipendam, malah tidak ada yang kelihatan platformnya, atau platformnya kelihatan sedikit, karena sebagian besar itu terpendam di dalam lumpur misalnya. Itu ada beberapa persyaratan, ada 9 persyaratan yang harus dipenuhi. Tentunya biayanya jauh lebih murah. Yang kedua, misalnya skenario yang dikembangkan adalah ex situ rig to reef, tetap rig to reef, tapi karena di lokasi di mana platform itu dipasang, misalnya kedalamannya terlalu dalam, maka kita cari lokasi di dekatnya yang kemudian memenuhi persyaratan. Jadi tetap ada biaya pembersihan, dismantling, pemotongan, kemudian pengangkutan, walaupun tidak terlalu jauh. Tetapi tidak ada biaya penyimpanan, kan begitu kurang lebih. Jadi pasti in situ rig to reef itu yang paling murah, kemudian lebih murah dibandingkan dengan ex situ rig to reef. Itu skenario yang kedua. Skenario yang ketiga misalnya adalah in situ write off. Jadi instead of kita bawa peralatan tersebut ke darat, kita dismantling peralatan penting, kemudian kita potong platform menjadi beberapa modul, kemudian kita angkut di darat, kita cacah, kita simpen, which is sangat mahal, maka udah biarin aja platformnya di tengah. Tetapi kemudian kita write off pada saat posisi platform itu masih ada di tengah. Sehingga yang kena biaya adalah biaya pembersihan, flushing, purging, cleaning, kemudian mungkin dismantling peralatan yang besar, misalnya gas turbine generator itu mau dimanfaatkan kembali, tetapi sisanya kita biarkan nanti peserta lelang yang akan membongkar. Peserta lelang akan melakukan pembongkaran sendiri, sehingga biaya pembongkarannya ini akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan in situ rig to reef maupun in situ ex situ rig to reef. Jadi yang paling murah mestinya adalah in situ write off. Ataukah kemudian skenario yang keempat, platform ini besar, masih baru, masih kuat, dan kemudian bisa kita manfaatkan untuk keperluan yang lainnya. Keperluan apa? Misalnya jadi LNG terminal, atau misalnya jadi tempat untuk pengisian bahan bakar kapal, bunkering, atau misalnya tempat untuk cold storage bagi kapal-kapal ikan yang menangkap ikan. Jadi instead of kita biaya yang kita butuhkan adalah cleaning, flushing, kemudian dismantling. Mestinya dismantling ada menjadi kewajiban dari pihak yang akan mengelola berikutnya. Jadi itu yang kita sebut dengan optimized case. Nah, Anda agar tidak terlalu memberatkan, Bu Dila, saya usul yang harus Anda hitung adalah base case. Kemudian yang kedua, Anda mengusulkan satu saja, Bu ya. Boleh, Bu? Boleh, Pak. Satu saja skenario optimized case. Dengan memberikan justifikasi kenapa skenario itu dipilih. Apa justifikasinya? Ya, gunakan penjelasan saya tadi salah satunya. Apa yang membuat Anda berpikir, misalnya ini platformnya besar, Pak, masih baru, mestinya ini platform biasanya didesain untuk usia 20-30 tahun, ini baru 10 tahun, gasnya sudah habis, misalnya begitu, maka masih sisa usia pakainya masih ada. Mending saya pergunakan untuk fasilitas yang lain, misalnya terminal atau apapun namanya. Silakan diusulkan. Jadi Anda hanya membuat satu skenario optimize. Kalau Budila dalam menghitung, biasanya skenario itu kita
sepakati dulu dengan kontrak dengan K3S. Biasanya K3S minta banyak itu skenarionya. Tolong saya dihitungkan in situ rig to reef, tolong saya dihitungkan ex situ rig to reef, tolong in situ write off, tolong kemudian kalau dikonversi menjadi fasilitas lain atau reutilisasi, sehingga pekerjaan konsultan menjadi berat. Tapi untuk pembelajaran ini Anda cukup menawarkan satu skenario optimize dengan justifikasi. Wajib ada justifikasi. Kenapa Anda pilih skenario tersebut? Itu mungkin Bu, sebagai pengantar dari saya. Kalau ada tambahan, monggo Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Ketut. Saya ada mungkin slide yang sangat singkat gitu ya untuk memberikan komparasi atau perbandingan antara base case maupun optimize case di fasilitas onshore ataupun offshore gitu ya. Sekarang saya yang ada di slide ini adalah untuk yang onshore facilities terlebih dahulu. Jadi fasilitas produksi ataupun kita menyebutnya sebagai stasiun gitu ya yang ada di darat. Ini berlaku untuk WK atau Field Jambi, Field Papua sama SSB. Nah, di sini oh iya, untuk offshore pun juga berlaku jika memiliki onshore facilities, misalkan PHEWMO itu kan punya ORF ya, punya ORF Gresik, berarti onshore facilities ini nanti juga relevan untuk PHEWMO. Kemudian Natuna punya Matak, itu kan juga fasilitas yang ada di onshore ya. Jadi nanti kamu boleh mempertimbangkan untuk menggunakan opsi base case dan juga optimize case yang saya sampaikan di sini, di slide ini. Oke, sumuran akan kita lewati karena kita nggak akan membahas itu. Kemudian, tapi sebagai gambaran saja, bahwa sumuran itu atau well P&A yang biasa kita sebut atau penutupan sumur plug and abandon, well plug and abandon itu biasanya di dalam satu field dia proporsinya adalah 70-80% dari biaya ASR. Jadi yang kalian hitung sekarang, yang rumit-rumit ini, yang perhitungannya panjang, kertas kerja, aset register, dan lain-lainnya itu, biasanya biaya yang dibutuhkan itu hanya sekitar 20-30% saja, kalau dibandingin sama sumuran gitu. Jadi fasilitas itu jumlahnya banyak, tapi secara magnitude itu nggak terlalu besar gitu ya. Kemudian di bagian nomor 2, kita lihat ada pembongkaran fasilitas produksi. Fasilitas produksi yang saya maksud di sini adalah fasilitas yang kalian masukkan ke dalam aset register, masuk ke dalam static rotating, itu adalah fasilitas produksi. Jadi yang ada kaitannya dengan migasnya gitu, produksi migas. Jadi misalkan contohnya pompa, contohnya scrubber, separator, itu dinamakan sebagai fasilitas produksi. Jadi fasilitas produksi itu antara yang base case maupun optimize case itu tetap harus sama-sama dibongkar. Jadi asumsinya sama, base case maupun optimize case ini tidak ada penghematan biaya. Jadi kalau di stasiun kalian ada 10 separator misalkan, ya berarti 10-10-nya mau base case mau optimize case ya tetap akan dibongkar. Kemudian pipa penyalur sekarang, pipa penyalur atau pipeline ya, entah itu flow line, entah itu trunk line ataupun export line, itu kalau misalkan di base case itu asumsinya adalah kita lakukan cleaning, flushing, kemudian mechanical plug dan juga abandon. Ini untuk yang barit itu terpendam. Jadi di list data pipeline itu misalkan dia di sana keterangannya adalah dipendam atau di bawah tanah, underground, itu maka asumsi yang bisa kalian gunakan adalah seperti ini. Lakukan cleaning flushing, kemudian ditutup dengan mechanical plug dan juga sudah dibiarkan. Nah, sementara pipa-pipa yang
unburied atau above ground atau tidak terpendam atau digelar. Jadi namanya macam-macam ya, tergantung istilahnya di tiap perusahaan itu bisa jadi beda. Kalau unburied ini asumsinya adalah cleaning flushing dilakukan, kemudian complete removal. Berarti pipa itu harus kita potong dan kita angkat. Jadi nanti tidak boleh ada fasilitas yang tersisa di sana. Nggak boleh ada pipeline atau jalur perpipaan yang masih berada di fasilitas gitu. Jadi itu adalah asumsi pertama di base case untuk pipeline yang ada di darat. Nah, sementara optimize case-nya yang kita bisa lakukan untuk menghemat biaya pembongkaran adalah mau itu pipa yang dipendam, mau itu pipa yang tidak dipendam, kita hanya akan lakukan cleaning, flushing, dan juga abandon. Jadi setelah dibersihkan, berupa cleaning, flushing, pigging, dan lain sebagainya itu, ya sudah ditinggalkan saja. Jadi tidak ada biaya untuk memotong, tidak ada biaya untuk mengangkat, tidak ada biaya untuk membeli mechanical plug gitu ya. Jadi dengan menggunakan optimize case itu biayanya nanti pasti akan berkurang. Selanjutnya di bagian pembongkaran fasilitas penunjang. Nah, fasilitas penunjang ini kalau di aset register kalian kan masuknya adalah bangunan permanen atau portakem atau apa ya, struktur, kolam, itu masuknya adalah di fasilitas penunjang. Nah, untuk base case, asumsinya adalah complete removal. Untuk yang optimize case, itu kita bisa mengasumsikan bahwa bangunan-bangunan permanen seperti kantor, musola, kemudian apalagi ya, misalkan ada mes gitu ya, itu atau perumahan, pemukiman gitu, itu bisa dimanfaatkan kembali. Sehingga biaya untuk pembongkaran itu bisa menjadi Rp0 untuk yang bangunan permanen saja ya. Jadi kalau yang seperti kolam itu ya tetap harus diuruk. Kalau misalkan dia struktur tetap harus dihancurkan. Untuk yang portakem tetap harus dibawa pergi, harus dibongkar gitu ya. Jadi hanya untuk bangunan permanen saja. Kenapa sih Bu kok yang bangunan permanen aja? Ya karena yang masih memiliki apa namanya fungsi ya atau masih bisa dimanfaatkan itu ya kira-kira bangunan permanen yang masih bisa dimanfaatkan misalkan sebagai sekolah kah atau sebagai perumahan warga atau sebagai perkantoran dari BUMD kah atau Perumda lah, apapun lah itu nanti bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian berikutnya di bagian transportasi ini antara base case dan optimize case nggak ada bedanya, tetap menggunakan truk atau trailer bed ya biasanya untuk membawa fasilitas menuju ke junkyard. Karena apa? Karena fasilitas produksi pun kan akan tetap kita complete removal tuh. Jadi tetap harus ditransportasikan menuju ke junkyard. Nah, perbedaannya ada di sini. Oh, bukan, sorry. Penyimpanan dan site restoration pun juga sama gitu ya. Kalau dulu kami mengasumsikan bahwa penyimpanan itu kalau misalkan base case dia akan nyewa lahannya. Jadi kita harus membayar biaya sewa. Tapi kalau di optimize case itu penyimpanan bisa dilakukan pada lahan atau area yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tapi setelah kita lakukan survei untuk field-field yang kita jadikan contoh di dalam proyek ASR di kelas ini, itu semuanya memiliki area yang cukup kira-kira untuk menyimpan fasilitas. Jadi ya sudah base case maupun optimize case-nya disamakan saja. Biaya yang harus dikeluarkan berarti biaya apa Bu? Biaya handling pertama, kemudian biaya stacking. Handling itu misalkan kalian kalau pindahan rumah itu kan nyewa pickup tuh misalkan. Nyewa pickup, kalian nyewa pickupnya plus kuli kan yang buat ngangkutin. Nah itu adalah biaya untuk menghandling. Jadi ngangkatin barang mulai dari atas truk sampai dia menuju ke tempat penyimpanannya nanti. Itu biaya handling sama stacking. Biasanya kan ditumpuk-tumpuk tuh. Nah itu berapa hitungannya nanti silahkan dihitung. Terakhir untuk yang site restoration, itu kalau yang di darat yang harus kita hitung adalah proses bioremediation atau
pemurnian tanah. Jadi tanahnya kan semula tercemar tuh. Nah, kita harus treatment tanahnya supaya nanti tanahnya itu bisa kembali seperti sedia kala. Jadi sudah tidak tercemar lagi. Setelah ditreatment tanahnya, kita revegetation atau menanami kembali dengan pohon-pohon. Nah, menanami kembali ini sebetulnya satu pohon itu kan butuh area yang cukup besar ya untuk dia tumbuh. Jadi kita jangan asumsikan misalkan lahan 100 meter persegi berarti butuh pohonnya 100 gitu. Nah, itu kan jadi sempit-sempitan, mungkin jadi nanti nggak bisa tumbuh. Nah, asumsikan aja misalkan berapa sih kebutuhan ini pohon untuk bisa tumbuh, misalkan satu pohon itu 5 kali 5 kah, berarti 25 meter persegi. Jadi kalau kalian punya lahan 100 meter persegi, itu cuma butuh 4 pohon aja. Nah, itu asumsi ya. Jadi boleh kalian gunakan asumsi seperti itu. Terakhir adalah post decommissioning survey. Nah, post decommissioning survey ini sebetulnya dilakukan setelah seluruh kewajiban ASR itu sudah dijalankan gitu. Misalkan setahun setelah proses decommissioning selesai, itu kita diminta untuk ngecek lagi apakah pohonnya tumbuh, apakah tanahnya sudah benar-benar tidak tercemar, apakah di sana misalkan ada hewan-hewan yang mati karena makan atau minum dari air yang dihasilkan dari situ gitu ya. Itu post decommissioning survey. Jadi itemnya ada 3 ini untuk site restoration di onshore. Kira-kira ada pertanyaan kah untuk onshore? Karena walaupun offshore biasanya tetap punya onshore facilities gitu ya. Jadi onshore ini menjadi cukup penting lah untuk kita ketahui bersama-sama. Ada pertanyaan nggak sampai di sana? Bu, kenapa sih kita mesti tahu asumsi-asumsi kayak gini? Karena nanti di dalam kertas kerja, misalkan kertas kerja optimize case ya, kalau base case kan as is gitu, apa yang template yang kemarin kita kirimkan itu ya sudah, itu yang akan kalian gunakan. Tapi di dalam optimize case, kalian harus tahu komponen biaya mana yang bisa dinolkan. Karena misalkan nggak butuh pekerjaan tersebut gitu ya, nggak butuh resource, nggak butuh pekerja dan lain sebagainya. Jadi nanti akan munculnya 0 rupiah atau 0 US dollar gitu. Jadi dalam kertas kerja itu mana sih komponen yang nggak perlu dihitung, itu bisa dilihat dari list di sini. Cukup jelas penjelasannya? Atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ahmad Yujin, jelas nggak? Jelas, Ibu. Jelas ya. Oke, kalau gitu kita next dulu ke fasilitas yang offshore. Untuk fasilitas offshore ini mungkin kalau menurut saya pribadi itu sangat menarik gitu ya, karena ada beberapa opsi yang kita bisa usulkan tergantung dari kondisi lapangannya. Tadi Pak Ketut sempat menyampaikan rig to reef itu bisa dilakukan in situ, bisa dilakukan ex situ. In situ dengan mengacu pada peraturan menteri atau keputusan menteri tadi ya yang saya barusan share di grup, itu bisa dibaca apa saja sih kondisi yang kemudian membuat in situ rig to reef itu bisa dilakukan atau harus melakukan ex situ. In situ itu kan dilakukan di tempat, sementara ex situ itu dilakukan di tempat lain. Jadi platformmu harus dibawa menuju ke satu tempat untuk kemudian baru dijadikan terumbu karang buatan gitu. Bisa juga dilakukan in situ write off, bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali opsinya di offshore facilities ini, beda sama yang onshore tadi. Yang onshore ya antara dibongkar sama nggak dibongkar aja gitu kan. Jadi kita mulai dari bagian yang pertama di sini. Nomor 1, technical preparation ini. Izin Bu Dila. Oh iya Pak, monggo Pak. Bu, saya izin ke SKK Migas dulu ya sama Pak Dimas, Ibu. Oh iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Oke, jadi kalau technical preparation ini sebetulnya adalah komponen biaya yang masuk
harus kalian hitung ya nantinya regardless apapun skenario yang diambil gitu. Nomor 2, platform decommissioning. Jadi Pak Ketut menjelaskan kalau misalkan platform decommissioning ini kalau base case ya asumsinya adalah complete removal. Semuanya harus dibongkar. Mau itu topside, mau itu jacket, itu harus dibongkar sampai ke kedalaman sampai di level seabed gitu ya. Seabed itu dasarnya laut gitu. Misalkan dia kedalamannya 50 meter. Berarti ya sampai level 50 meter itu platformmu harus dipotong, harus diangkat. Nah, sementara in situ rig to reef kalau di sini cukup menarik nih. Topside-nya, topside dan jacket itu akan di-convert sebagai artificial reef atau terumbu karang buatan. Nah, ada beberapa perusahaan migas yang minta bahwa peralatan yang ada di atas platform itu tolong dibongkar dulu karena mau dimanfaatkan kembali. Karena eman-eman juga kalau misalkan peralatan itu ikut ditenggelamkan gitu kan. Selain eman-eman, pertimbangan kedua adalah bisa jadi walaupun kita sudah lakukan hydrocarbon free gitu ya, kita udah bersihkan, tapi bisa jadi juga dalam proses pembersihannya itu masih ada minyak-minyak atau gas berbahaya yang tersisa di dalam equipment tersebut sehingga dirasa mungkin cukup membahayakan gitu. Jadi kita bisa dismantle dulu atau copotin dulu peralatan-peralatannya, baru peralatan tersebut akan dibawa ke darat, sementara strukturnya, struktur besinya itu yang akan kita tenggelamkan untuk jadi terumbu karang buatan. Kemudian topside, conductor, dan juga jacket ini nanti akan dipotong-potong menyesuaikan dengan kedalaman lautnya untuk ditaruh di seabed atau ditaruh di dasar laut. Sementara untuk in situ write-off ini yang kita hitung aktivitasnya hanya proses pembersihan saja. Jadi nggak ada lagi proses-proses lainnya, cuman pokoknya dibersihin, cleaning, flushing, pigging, purging, dan lain sebagainya udah selesai. Habis itu platformnya ditinggal. Terus aktivitas berikutnya apa? Subsea pipeline decommissioning. Kalau tadi kita ngomongin onshore kan berarti pipa yang ada di darat ya. Kalau sekarang pipa yang ada di laut. Karena pipa yang ada di laut itu kita harus refer ke Peraturan Menteri Perhubungan nomor 129 tahun 2016 ini sebenarnya tentang alur pelayaran. Jadi pipeline atau bangunan laut lainnya, fasilitas hulu migas lainnya yang diletakkan di laut itu ketika dia berada pada kedalaman kurang dari 20 meter harus dibongkar setelah selesai. Jadi itu adalah base case-nya, harus dibongkar. Kemudian kalau kurang dari 20 meter tapi terproteksi, contohnya pipa. Pipa itu kan ada yang ditutup atau dilindungi pakai concrete coating ya, atau concrete mattress gitu. Nah, dia kalau misalkan terlindungi itu akan menjadi cukup susah ketika kita harus membongkar konkritnya. Jadi, kita boleh mengasumsikan bahwa ketika pipanya itu berada pada kedalaman kurang dari 20 meter tapi terproteksi, ya sudah nggak perlu dibongkar, cukup dibersihkan saja, kemudian dipenuhi dengan seawater, kemudian ditutup di ujungnya dan juga ditinggalkan. Sementara untuk platform pipeline yang berada di kedalaman lebih dari 20 meter itu bisa kita bersihkan, isi dengan seawater dan juga ditutup sama asumsinya sama dengan yang sebelumnya ini tadi. Kenapa sih Bu kok kalau lebih dari 20 meter boleh langsung ditinggalkan? Karena saat ini sih memang di Indonesia itu masih belum ada pelabuhan-pelabuhan atau wilayah yang ada kapal membutuhkan draft lebih dari 20 meter. Jadi istilahnya nggak akan mengganggu alur pelayaran yang ada di Indonesia gitu. Jadi ketika pipa kita atau fasilitas kita berada pada kedalaman lebih dari 20 meter ya sudah ditinggalkan saja nggak masalah. Yang penting dijaga bahwa itu nanti nggak akan mengganggu ekosistem yang ada di laut. Gitu. Terus ini onshore facilities ini saya skip aja karena tadi udah dijelaskan. Untuk transportation-nya baik itu yang base case ataupun yang optimized case itu tetap harus kita transportasikan. Perbedaannya hanya terdapat pada kalau yang di base case berarti yang ditransportasikan itu mulai dari topside, jacket,
Nah, tapi kalau optimize case, yang kita transportasikan adalah peralatan yang dibongkar. Jadi secara volume mungkin akan lebih banyak yang base case dibandingkan optimize case. Kemudian storage juga yang disimpan adalah itu tadi, peralatannya. Kalau misalkan optimize, kalau base case ya sestrukturnya itulah yang disimpan. Jadi area yang dibutuhkan akan lebih banyak yang base case. Terakhir untuk site restoration itu kita yang dilakukan adalah site clearance. Jadi kita menyusuri sisa-sisa fasilitas, kita lihat di sana masih ada kira-kira debris atau enggak. Debris itu kayak sampah-sampah tertinggal atau enggak. Kalau masih ada, kita ambil. Kalau misalnya enggak ada, ya sudah selesai gitu ya. Kemudian post decommissioning survey. Post decommissioning survey ini misalkan kita mau melakukan rig to reef gitu, setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, apakah benar di sana sudah ditumbuhi oleh terumbu karang. Ikan-ikan itu sudah mulai hidup di sana atau belum. Jadi post decommissioning survey tujuannya adalah untuk memastikan hal tersebut. Jadi 2 hal inilah yang perlu dilakukan pada offshore facilities. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu adalah kewajiban kita atau skenario-skenario yang bisa kita develop ketika kita mau menghitung skenario pertama base case. Kalau base case kan tadi Pak Ketut bilang wajib ya, base case itu wajib dihitung. Kemudian yang optimize case-nya terserah kalian mau mengusulkan opsi yang mana. Itu silahkan didiskusikan dengan kelompok yang masing-masing, mau itu in situ rig to reef dengan pertimbangan tertentu, ex situ rig to reef pertimbangan tertentu, atau misalkan dimanfaatkan kembali. Jadi apa tuh? Beberapa waktu yang lalu ada PKM yang membuat offshore platform itu dimanfaatkan kembali menjadi ini nih, renewable energy farm. Itu misalkan dijadikan pembangkit listrik tenaga arus laut kah, dijadikan tempat membangun kincir angin kah, dan lain sebagainya. Saya ngikut kalian aja lah mau gimana skenarionya. Atau tadi ada in situ write off gitu ya. In situ write off pun juga bisa dilakukan ketika ada beberapa pertimbangan gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian in situ write off deh Bu yang paling gampang. Oh, nggak seperti itu juga. Itu juga secara regulasi saat ini sebetulnya masih belum ada sama sekali nih platform yang kita lakukan in situ write off. Kenapa? Karena by regulasi memang belum diperkenankan gitu ya. Kalau rig to reef sudah mulai ada peraturan menterinya, sudah mulai pernah dilakukan kayak gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi untuk minggu depan sih saya harapannya aset register sudah selesai, kemudian kertas kerja udah mulai on progress nih. Jadi udah mulai dicicil untuk beberapa stasiun atau beberapa platform gitu ya. Michael, kenapa? Ada pertanyaan apa? Bu, mau nanya buat yang base case sama optimize case ini kan misalnya WKSSB ada 21 station. Itu masing-masing tuh 21 dibikin perbandingannya atau cuma salah satunya aja, Mbak? Bu. Untuk yang base case ya dihitung semua. Untuk yang optimize case semua juga. Jadi Oh, istilahnya kita akan nge-compare gitu nanti di akhir ketika final presentation gitu ya. Kamu akan tahu tuh biaya untuk membongkar satu SSB kalau misalkan base case itu berapa US dollar. Kalau misalkan kita pakai optimize case dengan skenariomu seperti apa, itu penghematannya berapa juta dolar misalkan. Itu ketahuan tuh nanti. Oh, ini kalau misalkan diusulin ke perusahaannya, ini Pak kita bisa pakai nih skenario yang ini, pertimbangannya demikian-demikian, berkurangnya atau penghematannya adalah misalkan 1 juta US dollar gitu. Kan lumayan. Gitu. Jadi dilakukannya baik, untuk Bu. semua. Jadi tapi asumsinya nggak perlu berbeda-beda ya, Michael. Jadi misalkan di SSB semua asumsinya
bangunan permanen akan dijadikan atau dimanfaatkan kembali, ya sudah stasiun 1 sampai stasiun 21 ya semua asumsinya sama gitu. Bisa Baik, Bu. Makasih, dipahami Bu. ya? Oke, thank you. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Adakah pertanyaan? Silakan sambil absen deh. Oke, ini absennya sudah kah? Atau ada yang belum? Oke, ada pertanyaan lagi kah? Kalau misalkan belum ada, boleh dilanjutkan dulu. Jangan lupa untuk mengisi logbooknya supaya Pak Ketut dan saya bisa memonitor ya progres kalian sama kendala-kendalanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di grup. Karena kalau di grup juga bisa segera direspon, bisa segera ditanggapi. Saya masih punya PR untuk tadi, untuk data yang polling ya, selain AW dan PPP. Ada lagi yang lainnya? Cukup? Oke, kalau gitu, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kuliahnya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Oh, sebentar, sama satu lagi. Kemarin saya janji sama Annabella, bahwa kita di tanggal 23 dan 24 itu kita akan melakukan block lecture ya dengan Pak Steven nanti. Jadi beliau adalah dosen dari ITB, Teknik Perminyakan. Beliau akan menjelaskan mengenai ini, sumuran, terkait dengan sumuran. Walaupun kalian kan di dalam proyek ini tidak akan menghitung bagaimana cara atau berapa biaya untuk menutup sumur, tapi nanti Pak Steven akan mengajari overview aja. Kalau dijelasin ya, kalian butuh waktu 4 tahun gitu ya untuk bisa ngitung well PNE. Tapi nanti Pak Steven akan menjelaskan ke kalian secara overview gimana sih atau apa saja sih yang akan dilakukan dalam proses penutupan sumur minyak dan gas gitu. Jadi nanti kuliahnya mungkin akan kita lakukan secara offline di kampus tanggal 23 dan 24, jadi 2 hari. Itu kalau nggak salah Kamis Jumat deh, 23 24 tuh. Ya Kamis Jumat jam 18.30, jadi setelah maghrib ya, karena kami di lab juga kebetulan lagi ada acara yang melibatkan Pak Steven mulai dari pagi sampai sore. Jadi mungkin beliau biar istirahat dulu, setelah maghrib baru kita kuliah. Nah nanti saya minta tolong Annabella, ketua kelas, untuk dicarikan kelas ya di tanggal 23-24, nanti kita bisa pakai kelas yang mana untuk block lecture-nya. Mungkin satu pertemuan ya kita batasin nggak sampai 2 jam lah ya, supaya ini aja singkat-singkat aja, tapi kalian bisa paham gitu konsep untuk WLPNE. Gitu ya. Saya harap kalian harusnya kalau Kamis dan Jumat sore kan nggak ada kuliah ya, sehingga semoga nggak tabrakan dengan kuliah yang lainnya. Itu aja informasi dari saya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun apapun lah, bisa disampaikan melalui grup kita. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dila. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dila. Terima kasih, Selamat Pak. siang. Terima kasih, Bu Dila.